A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Reki dimanapun berada, wabil khusus Bapak Ibu kami Sanui, saya ucapkan selamat sore ayuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu, melanjutkan sebelumnya, yaitu bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Nah, ada beberapa poin, beberapa hal yang diajarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kita disuruh untuk membaca. Membaca adalah cara Allah mengajarkan ilmu. Ada di surat 96, 1-5. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara bertanya di dalam majelis. Nah, itu keterangannya bisa dilihat di surat Al-Anbiya 21 ayat 7, kemudian 15 ayat 9, dan surat 5, 101. Yang ketiga, Allah menjelaskan lewat tanda-tanda alam. Ya, jadi Allah menjelaskan banyak hal itu dengan tanda-tanda alam. Keterangannya ada di surat 13 ayat 2, kemudian surat 62 ayat 2, 48 ayatnya 23, 33 ayatnya 38. Yang keempat, ada yang dipahamkan, diberikan kepahaman lewat pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Surat 2 ayat 269. Nah, kemudian surat berapa kemarin tuh? 64 ayat 11 ya. Kemudian surat 15 ayat ke-6 ya. Maaf. Surat 2 259, surat 2 ayat 156, surat 64 ayatnya 11. Kemudian surat 1678 itu keterangannya. Nah, yang kelima dengan kekuatan Ruhul Kudus gitu, sehingga dia bisa mengajarkan menulis, mengajarkan hikmah, mengajarkan Taurat dan Injil juga ya. Nah, itu keterangannya ada di surat 5 110, surat 3 ayat 49, surat 2 ayat 87, surat 12 ayat 22. Nah, sekarang kita masuk poin yang berikutnya adalah dengan mengajarkan pandai bicara. Dengan mengajarkan pandai bicara ya. Salah satunya dengan lewat kolam ya. Nah, sekarang kita lihat ayatnya surat 55 ya. 55 ayat 1-4. Ini belum keluar ayatnya ya. Bentar. Masih menunggu. Bentar ya Bapak Ibu. Share. Udah muncul ya Bu ya? Udah muncul Qurannya Bapak Ibu? Muncul Pak, muncul. Oke, bentar. Berapa tadi? 55 ya? 1-4. Sampai 4 ya. Silakan Ibu Farida. Belum di itu yuk, masih di unmute Bu. Iya, maaf. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rahman ayat 1. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai bicara. Udah, Pak. Mengajarnya pandai bicara. Pandai berbicara. Nah, di sini berbicaranya menggunakan kata bayan ya.
Allamahul bayan. Bayan itu di sini artinya berbicara. Mengajarnya pandai bicara. Oke, dibaca lagi di surat yang lain. Suratnya 96 ayatnya 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Alaq ayat 4. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Kalam, terus 5-nya. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini ada kalimat mengajar juga. Mengajar manusia. Yang tadi juga mengajar manusia pandai bicara. Jadi cara Allah memberikan ilmu dengan mengajarkan pandai bicara. Bayan, lewat kolam. Kolam itu apa artinya? Di sini ada kolam ya. Alladzi 'allama bil kolam. Mengajar manusia perantaraan kalam. Dengan perantaraan kalam. Jadi ada kalam, ada bayan ya. Ya. Nah, kalam itu apa? Kita lihat. Ini kolam ya, kolam. Kita lihat di suratnya 76. 68 ayat 1. Ini ada kolam ya, Bu ya. 68 ya. 68 ayat 1. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Demi kalam dan apa yang mereka Tulis. Ini kolamnya tidak diterjemahkan ya? Enggak. Ya, kolam. Kalau Bapak Ibu, apa kolam tuh kalau dalam bahasa Indonesia apa kolam itu, Bu? Tulisan ya, bukan? Pena. Ya, tulisan. Pena itu kan kolam juga ya. Ya. Jadi ada kolam pakai kof, ada kolam, kalau kalam pakai kaf ya. Jadi kalam dengan kolam lain ya. Iya. Ya. Nah, jadi kolam itu artinya pena. Kalau kita lihat, bentar saya lihat. Ini kolam Pakai kof. pakai Kok kolam ya, bukan kalam ya. kolam yang pakai K ya, Pak. Ya. Terjemahannya pakai K. Iya, terjemahan pakai K. Nah, bahasa Arabnya kan pakai kolam kan, kof-kofnya. Apa artinya kolam, Bu? Nah, kolam itu bisa berarti pulpen, pena. Iya. Nah, bisa pulpen, bisa kandang, bisa penjara, garis, strip, jalur, corak, garis gitu. Penggaris juga kolam. Langsing, ramping, apik gitu Bu ya. Teratur, potongan, galian, kemudian coretan, lapisan gitu Bu. Apa contoh lain kolam itu? Ada nih kolom berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kolom. Kayak bikin kayak skedul apa? Schedule time kan, suka ada kolomnya kan, kolom 1, kolom 2 gitu. Itu juga kolam. Jadi kolam itu bisa berarti pena, pulpen, garis, kolom gitu. Kolom 1, kolom 2 gitu. Lintasan, goresan. Nah, itu juga penggaris juga kolam artinya. Nun demi kolam. Jadi kolam berkaitan dengan apa yang mereka tulis gitu. Bisa alat tulisnya, bisa apa yang mereka tulisnya gitu. Namanya kolam. Jadi berkaitan dengan tulisan, menulis gitu. Juga mengatur, membagi. Kan di kolom-kolom kan. Kolom berapa? Kolom 1 apa kolom 2 gitu. Nah, jadi Allah mengajarkan manusia lewat kolam. Berarti lewat alat tulis atau lewat apa yang mereka tulis gitu. Nah, di surat berapa tadi? 96 ya. Mengajar manusia lewat kolam. Nah, kalam ini berkaitan dengan tulis menulis. Apakah alat tulisnya atau hasil tulisannya? Ya kan kalau kita menulis kan pakai kolam juga kan gitu. Atau di kolom-kolom gitu. Jadi belajar juga mesti ada kolomnya. Kolom 1 apa, kolom 2 apa. Jadi ada sistematikanya gitu. Itu juga berbicara tentang kolam.
dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Berarti ada ilmu yang diajarkan tidak lewat kolam. Dalam bahasa lainnya gini, ada ilmu yang bisa dipelajari atau diajarkan lewat jalur akademisi, Bu. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Itu lewat kolam namanya. Lewat jalur namanya jalur suluk. Nah, kalau dalam bahasanya suluk itu proses. Tapi ada juga ilmu yang diajarkan tidak lewat jalur itu gitu. Nah, orang dulu dapat ilmu lewat tirakat, lewat puasa, dengan membaca ayat-ayat alamnya, dikasih juga ilmunya gitu. Tidak lewat jalur akademisi gitu. Nah, kalau Pak Dokter jadi dokter kan lewat jalur belajar kan? Iya. Masuk SD, SMP, SMA, masuk UI, nah, kedokteran, nah, itu namanya jalur kolam namanya. Nah, itu mengajar manusia lewat kolam, lewat jalur yang ada kolom-kolomnya, tahapannya. Tapi ada orang juga berprofesi sebagai dokter, tapi bukan dokter namanya, karena dia nggak sekolah. Orang nyebutnya tabib gitu. Nah, terus ada orang nyebutnya ini pengobatan alternatif gitu. Intinya kan mengobati juga sebetulnya. Nah, ada orang yang berprofesi orang yang menyembuhkan atau mengobati lewat jalur sekolah gitu. Ada yang lewat jalur yang lain, tidak lewat jalur yang akademisi tadi gitu. Nah, ini ada dua kan, ada ilmu yang diajarkan lewat kolam dan ada yang juga tidak lewat kolam gitu. Nah, mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Nah, lewat jalur mana aja jalannya Bu bisa. Oke, jadi yang keenam, Allah mengajarkan ilmu atau memberikan ilmu dengan satu, mengajarnya pandai bicara atau lewat kolam gitu, lewat kolam. Nah, bicara itu sebetulnya juga bagian dari anugerah gitu, karena bicara itu bagian dari ilmu. Ketika bayi lahir, Bapak Ibu, siapa yang mengajarin dia bicara? Orang tuanya. Kalau dia nggak ada yang ngajak bicara, gimana dari orok? Nggak bisa, kayak Dia Tarzan. nggak ada suara. Nah, juga Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berkata. Nah, tapi berkatanya bukan bayan. Nah, natoko itu berlogika gitu. Kita lihat 4121. 41 ayatnya 21. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Nah, ini berkatanya menggunakan kata natoko. Coba lihat Arabnya. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu antokona. Antokonallahu alladzi antoko. Antoko dari kata natoko. Natoko diartikannya di sini berkata ya. Ya. Berkata nih. Natoko itu berkata. Kita lihat di ayat yang lain. Suratnya 53 ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, maksudnya Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ya. Nah, ini ada terjemah diucapkannya. Yantiku. Kalau natoko itu kan lampau. Berkata-kata. Kalau yantiku sedang atau akan. Wama yantiku. Dan tiadalah yang diucapkannya itu. Kan juga kata-kata juga kan? Nah, natoko yantiku itu maknanya logika artinya. Jadi ada orang berkata-kata berdasarkan logika atau keluar dari kelogisan. Ya, ada orang berkata-kata tapi nggak logik kan? Nah, berarti bukan natoko. Jadi natoko itu ucapan yang bersifat logik gitu. Nah, ada istilah ilmu mantik, pernah dengar ya istilahnya ilmu mantik, Bu? Ya.
Nah, ilmu mantik itu ilmu apa? Halo? Ilmu apa ya ilmu mantik? Ilmu logika. Ilmu logika. Ya, jadi natoko itu bisa berarti bahasa, kemampuan berbicara, cara bicara, logat, bercakap-cakap gitu, Bu. Ungkapan, ucapan yang jelas, pernyataan, keputusan, artikulasi. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu apa ya bahasa? Iya, artikulasi. Iya. Itu juga natoko artinya. Ya, jadi natoko itu berkaitan dengan kemampuan berbicara, kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu, untuk memberikan keputusan, mengucap bahasa juga natoko ya, Bu. Nah, semuanya dari logika keluarnya. Makanya dikatakan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berbicara atau berlogika namanya. Wama yantiku. Jadi ada bicara menggunakan kalimat natoko, mantik, juga ada bicara menggunakan bayan ya Bu ya. Ada lagi, jadi berbicara itu banyak dalam Quran. Kalam juga berbicara ya. Kalam berbicara. Kaol juga berbicara. Apa tadi itu? Bayan berbicara. Mantik, yantiku juga berbicara. Nah itu semuanya punya makna yang berbeda gitu. Nah dulu kemarin saya sempat sampaikan sedikit. Kalau kaol itu berkata-kata di mulut. Kola kemarin. Iya, kola atau kaol ya. Kola atau kaol sama aja. Nah, kalau kola berkata, kalau kaol kata-kata gitu. Kola atau kaul itu kata-kata di mulut, keluarnya dari mulut. Belum tentu dari hati. Nah, bunyi aja gitu bunyi. Kalam itu kata-kata di dalam hati. Nah, kata-kata di dalam hati bisa diungkapkan di mulut juga. Itu biasanya lebih berkesan kan karena keluar dari jiwa. Jadi kata-kata yang dikeluarkan dengan rasa, dengan dijiwai namanya. Itu kalam. Jadi kalam tidak harus dikata-katain. Kalam itu perkataan di dalam hati. Nggak ada suaranya. Tapi juga bisa disuarakan. Bayan itu juga kata-kata. Bicara juga. Nah, bayan itu artinya kata-kata yang berisi penjelasan. Ya, jadi bayan itu tadi surat berapa yang bayan itu? Surat 55 ya. 55 ayat berapa tadi, Bu? Ayat 4 ya? 1-4. Ayat 4-nya yang ada kata bayan. Nih, bayan juga berbicara. Nah, bayan itu berbicara yang berisi penjelasan. Berarti yang bisa bayan itu orang yang mengerti sesuatu. Contoh gini, siapa di sini yang bisa berbicara tentang kedokteran, tentang kesehatan? Ya pasti Pak Rifki lah. Pak Rifki ahlinya. Siapa di sini yang bisa berbicara tentang psikologi? Ya berarti ada Ibu Farida, ada Bu Rini, Bu Rini, ada Bu Dini, ada Ibu Dewi. Nah, jadi bayan itu berbicara yang berisi penjelasan-penjelasan. Berarti orang yang bisa bayan ya ahlinya gitu. Oke, tidak semua orang bisa bayan kan? Iya. Oke. Nah, satu lagi natoko tadi. Natoko itu apa tadi? Natoko juga nah, kalau natoko yantiku itu artinya berlogika. Kata-kata yang logik gitu. Makanya natoko juga bisa berarti artikulasi. Bisa berarti pernyataan atau keterangan atau pemberitahuan, ucapan yang jelas, masuk logik gitu, logik kata-katanya. Itu namanya natoko. Ya. Nah, baik itu kola maupun kalam ataupun bayan ataupun natoko itu punya makna yang sama berbicara. Walaupun ada sisi yang berbedanya tadi ya. Keluarnya dari mana, maksudnya apa gitu.
Nah, di dalam Quran juga diterangkan ada orang yang bisa berbicara dengan gunung, berbicara dengan tumbuhan, berbicara dengan binatang gitu. Berarti semua makhluk bisa berbicara sesuai dengan kapasitasnya. Ada istilah bahasa isyarat gitu kan. Coba kita lihat 2179. 21 ayatnya 79. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya. Maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung. Semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Nah, berarti Daud, Sulaiman bisa berbicara dengan gunung dan berbicara juga dengan burung. Makanya gunung-gunungnya tunduk. Bagaimana menundukkan gunung? Bagaimana menundukkan burung? Ya, tambahin lagi ayatnya 34, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang kepada Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Berarti Daud, Sulaiman mengerti bahasa gunung, mengerti bahasa burung, mengerti juga bahasa besi. Bagaimana melunakkan gunung, bagaimana melunakkan burung, bagaimana melunakkan besi. Berarti memahami karakter setiap benda. Jadi menundukkan itu juga mengerti bahasa mereka gitu. Nah, dengan kata lain bahwa bahasa adalah bagian dari ilmu, bagian dari cara Allah mengajarkan ilmu, yaitu dengan mengerti bahasa gitu, dengan memahami bahasa. Surat 2, 124. Kita lihat ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenal orang yang zalim. Mengenai. Aduh, titiknya mata udah burem, Mbak. Tidak mengenai orang yang zalim. Ya, jadi gini konsepnya ya. Dan ketika Ibrahim diuji. Ibrahim diuji. Ibrahim itu harus diuji. Ya. Masih ingat apa makna Ibrahim? Logik. Orang yang berpikir logik ya. Dari kata baroha. Jadi kecerdasan seseorang itu atau orang yang berpikir logik itu harus diuji. Apa alat uji kecerdasan seseorang? Adalah dengan diberi beberapa kalimat. Nah, kalimat itu dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kalimat dalam bahasa Indonesianya kata-kata, Bu. Ya. Makanya tadi ada terjemah berkata-kata. Nah, berkata-kata itu tadi bertingkat-tingkat. Ada berkata-kata kelasnya kola, ada berkata-kata kelasnya kalam, ada berkata-kata kelasnya bayan, ada berkata-kata kelasnya apa satu lagi tadi? Natoko atau yantiku. Nah, kecerdasan seseorang bisa teruji dengan itu, Bu. Dengan memahami kalimat. Kalimat itu jamak. Jadi beberapa kata-kata. Nah, dalam bahasa Indonesia ada kata perintah, ada kata larangan, ada kata
kata benda, apa kata kerja, apa kata kan banyak tuh bentuk kata kan banyak ya. Contoh lain gini, ketika seseorang akan masuk ke sebuah pekerjaan katakanlah atau perusahaan, biasanya si perusahaan punya standar alat uji, namanya tes. Tes itu ada dua pada umumnya, ada tes lisan dan tes tulisan. Nah, mengapa harus ada tes itu, Bu? Kenapa? Untuk apa? Menguji. Nah, menguji kecerdasan dia Ya. supaya tidak salah komunikasi nantinya gitu. Sehingga dia bisa memahami perintah atasannya. Makanya dites dengan beberapa kalimat namanya. Nah, secara umum kan ditesnya dengan interview kata-kata apakah dia bisa diajak bicara gitu. Dan yang kedua dites lagi tes tulisan, apakah dia bisa membaca tulisan gitu. Nah, tulisan-tulisan itu bagian dari kolam. Kolam tadi ya, kolam yang pakai kop. Apakah dia bisa membaca kolam atau apakah dia bisa membaca kola, membaca kalam, membaca bayan dan membaca natoko tadi. Jadi kecerdasan harus diuji. Jadi menguji kecerdasan seseorang bisa dengan diajak bicara, Bu. Ya, ketika kita berbicara dengan seseorang dan orang itu bisa memahami perkataan kita, berarti dia cerdas, Bu. Oke. Tapi diuji dengan beberapa kalimat. Nah, coba sekarang dengan kola, dengan kaul nyambung nggak, dengan bayan nyambung nggak, dengan logika nyambung nggak gitu. Lalu Ibrahim menunaikannya. Berarti Ibrahim cerdas namanya. Dia bisa memahami kalimat. Nah, gitu ya. Nah, apa lagi? Nah, Allah juga mengajarkan kepada Muhammad atau kepada Nabi Ahmad juga dengan bahasa. Dengan bahasa. Gini contohnya, Bu. Contoh gini. Ibu atau kita bertemu dengan orang asing, Bu. Orang asing itu tidak mengerti bahasa kita. Bahasa Indonesia katakanlah. Dan kita juga tidak bisa memahami bahasa dia. Ini orang mana ya? Misalnya contohnya orang Amazon lah. Orang Amazon tersesat, kita juga tersesat, ketemu Bu, sama-sama tersesat nih. Sementara kita harus komunikasi biar tetap hidup gitu. Kira-kira pakai bahasa apa, Bu, supaya bisa berkomunikasi? Isyarat. Bahasa isyarat kan? Nah, berarti isyarat itu juga bahasa. Ketika dia bisa memahami isyarat kita dan kita juga bisa memahami isyarat dia, berarti kecerdasannya teruji nggak, Bu? Teruji lagi gitu. Jadi ada namanya bahasa ajam namanya. Bahasa ajam tuh bahasa asing. Orang yang bisa memahami bahasa asing juga menunjukkan dia ini cerdas juga gitu. Tidak harus dengan kata-kata kan gitu, tapi dengan kode isyarat paham juga gitu. Dan akhirnya kan bahasa isyarat jadinya itu. Dan bahasa isyarat kan dipakai bagi orang yang tidak mendengar kan, tidak mendengar dan tidak bisa berkata-kata, makanya pakai bahasa isyarat juga gitu. Itu namanya bahasa ajam, Bu. Nah, kita lihat ayatnya 60 bentar. 16:103 itu ya. 16 bukan 6. Nah, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Paham nggak, Bu? Maksudnya apa, Bu? Enggak. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata. Nah, berkatanya yakulun ya, kola. Berkata-kata gitu, komentar. Komen itu kan nggak perlu mikir ya.
Ya. Iya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkatanya menggunakan yakulu, kola. Kola itu berkata-kata nggak usah mikir. Ceplak aja udah bicara juga. Apa kata-kata mereka? Innama yu'allimuhu basyarun. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan seorang manusia kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan, nih, ada kata yu'allimu ya, kepada manusia, diajarkan seorang manusia kepadanya, Muhammad di sini. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa asing. Bahasa ajam namanya, Bu. Ini ajam. Ajam itu artinya asing. Jadi gini, ada orang yang bahasanya kita tidak pahami. Maka bahasa orang itu namanya bahasa ajam. Ya katakanlah datang seseorang kepada Nabi, ya, pada Nabi Muhammad. Terus ngajak ngobrol si orang itu kepada Nabi. Orang lain tidak memahami bahasa orang itu. Tapi Nabi paham gitu. Kenapa? Karena Nabi cerdas. Katakanlah gini. Kita ingin berbicara kepada seseorang, tetapi pembicaraan kita tidak ingin diketahui orang lain. Gimana caranya, Bu? Bahasa kode. Nah, pakai bahasa kode, kodifikasi namanya. Kita berbicara kita aja, yang lain nggak perlu paham ya. Makanya pakai bahasa lain tuh biasanya. Kepolisian itu kan punya bahasa kode kan. Apalagi yang bahasa sandi, wartawan punya bahasa sandi. Biasanya di tiap-tiap komunitas tuh punya bahasa sendiri kan, yang hanya dia yang bisa paham gitu. Nah, ketika Quran diajarkan kepada Nabi, nah orang yang mengajarkan Quran ke Nabi itu bahasanya bahasa ajam, bahasa asing. Orang lain berkata, itu ngomong apaan sih ini? Gitu. Tapi Nabi paham. Sedang Quran dalam bahasa Arab yang terang. Jadi setelah Nabi menerima pelajaran dari orang tadi, Nabi menyampaikan dengan bahasa Arab yang terang. Gitu. Sehingga mereka bisa paham apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi atau tambah lagi, satu lagi, 66 ayat 3 ya. 66 ayat 3. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya, Hafsah, suatu peristiwa, maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, maksudnya, kepada Muhammad. Lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, gimana contohnya, Bu? Ibu punya sahabat, ibu punya teman lah ya. Ibu punya teman. Teman ibu punya niat tidak baik kepada ibu, niat nggak baik, atau punya anggapan yang tidak baik ke ibu. Nah, orang tadi bicara kepada temannya yang lain tentang niat buruk dia ke ibu, ya. Nah, ternyata rencana dia untuk berbuat buruk ke ibu, ibu tahu. Ibu tahu. Nah, ketika ibu ketemu temennya yang diajak bicara sama dia, ibu bilang, aku tahu kemarin kamu diajak bicara sama dia ya. Terus dia punya niat nggak baik ya sama aku ya. Loh, kok kamu tahu? Loh, kok kamu tahu? Jadi orang nyebutnya apa ya? Apa orang nyebutnya itu, Bu?
telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui, lagi maha mengenal. Jadi sebelum dia mengeksekusi rencananya, ibu udah tahu rencana itu. Karena ada bocoran, Bu. Ada bocoran gitu. Ada aja berita gitu. Jadi akhirnya ketahuan tuh buruk orang itu gitu. Nah, jadi ada ilmu yang begitu sifatnya, Bu. Sehingga kita bisa terhindar dari rencana yang nggak baik dia itu. Itu juga bagian dari ilmu, Bu. Nah, itu bisa kita peroleh juga dari banyak hal gitu. Atau ya banyak hal itu ya apa saja, Bu. Ada intuisi gitu ya. Kok nggak enak Firasat itu ya, ya? Pak. Ada firasat gitu. Heeh. Pas dicek bener, Bu. Hmm. Itu juga cara Allah memberikan ilmu gitu. Jadi Allah mengajarkan ilmu lewat bayan namanya. Lewat bayan atau lewat kolam. Dengan kolam itu kan termasuk tulisan juga, Bu. Jadi kita baca tulisan juga jadi tahu. Atau kita mendengarkan seseorang berbicara juga jadi tahu gitu, Bu. Jadi ada ide gitu. Oh iya ya gitu. Nah, ada misalnya gini, kita punya pertanyaan, punya masalah yang belum terjawab ya. Misalnya tanpa sengaja kita buka radio misalnya, Bu. Ternyata di radio itu sedang ada diskusi. Nah, kita menyimak tuh pembicaraan tadi. Terus kita berkata, "Oh, ini jawabannya pertanyaanku." Bisa, Bu. Itu namanya Allah mengajarkan kita lewat bayan namanya. Ada orang ngobrol tapi sedang membahas sesuatu dan itu ternyata jawaban pertanyaan kita, bisa. Atau Ibu membaca sebuah tulisan di mana aja. Terus apa yang selama ini kita pertanyakan kejawab juga di situ lewat kolam namanya itu. Itu juga bagian dari cara Allah mengajarkan ilmu kepada kita. Bisa lewat pembicaraan, itu pembicaraan siapa aja gitu, atau lewat tulisan di mana saja gitu. Itu juga bisa terjadi gitu. Nah, tadi ada yang unik, Allah mengajarkan kepada Daud dan Sulaiman bisa memahami pembicaraan gunung atau bahasa gunung, bahasa burung dan bahasa besi. Iya. Nah, ini metafora sebetulnya. Gunung itu kan menunjukkan atau bermakna watak, Bu. Watak seseorang. Watak itu sifat seperti gunung sifatnya. Dia tuh kokoh, kekeh. Watak itu kan tidak mudah untuk dirubah kan. Toir itu burung, dari bahasa toir kan. Coba kita lihat tadi ayatnya. Mana yang ada kata burungnya tadi? 38. 21:79. Sesungguhnya kami menuduhkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia, Daud. Bukan yang ini tadi ya? Bukan, tadi 21. Oh, yang 2179 ya. 21:79, ya. Oke. Jadi Sulaiman dan Daud diberikan kepahaman, bisa menundukkan gunung dan burung. Yang ada besinya tadi ada berapa? 3410 ya. 3410. Yang lebih lengkap ada besinya. Iya, Jadi iya. ada gunung, ada burung, dan ada besi. Ada besi, ya. Sulaiman dan Daud dikaruniai. Dia bisa berbicara atau mengerti, memahami bahasa gunung. Ini bisa dimaknai banyak hal sebetulnya. Bahwa Daud itu menundukkan gunung. Jadi dia itu raja gunung. Karena dia mengendalikan gunung. Raja gunung itu dalam bahasa Sanskertanya disebut Sailendra gitu. Pernah dengar nggak nama itu, Bu? Kerajaan. Iya, kerajaan kan, raja yang membawahi wilayah pegunungan, Bu. Iya, Nusantara itu kan Lembang. negeri yang banyak gunungnya kan, lempengnya hampir mengelilingi seluruh daratan kan gitu. Iya. Nah, raja gunung bahasa Sanskertanya Sailendra, bahasa Arabnya Daud. Daud itu raja gunung karena gunung tunduk kepada Daud gitu, Bu. Nah, Daud juga mengerti bahasa burung. Burung juga tunduk kepada Daud.
Karena Daud bisa memahami bahasa burung. Burung tunduk kepada dia. Nah, berarti Sailendra juga punya kemampuan memahami bahasa burung. Burung. Negeri yang banyak gunungnya di mana, Bu? Di Indonesia. Indonesia. Budaya negara yang punya budaya memelihara burung Jawa. ya kan masuk Indonesia juga, Nusantara Iya. juga. Betul nggak, Bu? Iya. Di negeri lain ada nggak budaya memelihara burung sampai burung itu takluk gitu? Takluk tuh manut gitu, disuruh bicara-bicara, berbunyi-bunyi gitu, Bu. Ada orang merawat burung merpati misalnya, atau merawat, kan di Indonesia ada budaya itu. Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan satu lagi, kami telah melunakkan besi untuknya. Ya, budaya tertua itu bisa dilihat dari karya seninya, Bu. Iya. Atau alat keseniannya. Ibu cari dimanapun negaranya yang alat musiknya terbuat dari besi, Bu. Nah, itu tua umurnya, bukan kemarin. Gamelan itu apa? Gamelan besi. Besi. Berarti Indonesia terkenal dengan budaya melunakkan besi sampai Keris. jadi alat. Keris juga besi. Jadi namanya empu. Iya, empu gandring. Empu gandring, empu tantular, empu apalagi. Itu kan juga berkaitan dengan besi kan? Iya. Alat keris juga dari besi pusakanya, alat musik juga dari besi. Seperti gamelan juga kan besi itu, Bu. Iya. Sehingga ayat ini juga bisa dimaknai. Kalau begitu, ini nih Syekh Daud. Nabi Daud itu hidup di sekitar mana, Bu? Indonesia. Karena berkaitan dengan gunung-gunung, gunung bagaimana ditaklukkan, burung-burung bagaimana ditaklukkan, termasuk besi juga ditaklukkan, Bu. Nah, karena Daud mengerti bahasa gunung, ini gunung aktif, ini gunung yang tidak aktif, ini gunung, itu kan dimanfaatin. Ini yang aktif disuntik jadi uap gitu kan, jadi tenaga, jadi PU misalnya. Kalau nggak disuntik ini bisa berbahaya, meleduk. Ya dikendalikan tuh gunung tadi gitu. Burung juga dikendalikan. Dulu orang ngirim surat pakai burung. Makanya simbol kantor pos apa, Bu? Burung kan? Burung ya. Burung. Intelijen juga burung gitu ya. Nah, burung juga bisa bermakna imajinasi. Nah, burung itu kan sesuatu yang melayang-layang kan gitu. Juga bisa bermakna imajinasi. Allah mengajarkan ilmunya itu lewat bayan. Bayan itu artinya pembicaraan yang memberikan penjelasan sesuatu. Atau lewat kolam. Juga lewat memahami bahasa. Dengan banyak memahami bahasa, maka di situ banyak ilmu yang bisa kita dapat gitu. Nah, pertanyaan dokter dulu apa ya? Dok, mana dokter? Halo. Mengenai bicara. Nah, gimana pertanyaannya? Mengenai bicara kan Ya. ada di waktu ditiupkan roh diberikan penglihatan, pendengaran, hati, tapi kok nggak ada yang bicara gitu di situ kan? Nggak ada bicaranya. Oke. Kita baca dulu ayatnya ya. Kita baca dulu ayatnya surat 16, 7, 8. Ini berkaitan dengan bicara. Oke. 16 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, ketika Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, itu dalam keadaan tidak mengetahui. Berarti tidak berilmu ya? Belum. Tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, bagaimana cara Allah untuk mengajarkan ilmu kepada dia? Maka Allah memberikan kepada manusia potensi atau alat dalam bentuk pendengaran, penglihatan,
dan hati fuad. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati adalah alat atau potensi untuk kita bisa mendapatkan banyak informasi atau pengetahuan. Orang yang, nah di sini agar kamu bersyukur. Bersyukur bermakna membuka diri untuk mau mendengar, untuk mau melihat, dan mau memahami sesuatu. Nah, dengan mendengar, dengan melihat, dan memahami, maka di situ ada informasi atau pengetahuan. Jadi kapan seseorang itu dikatakan berilmu? Kapan Allah memberikan dia ilmu? Ya ketika dia bersyukur. Bersyukur berarti menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mendapatkan ilmu. Kalau dia kufur, menutup diri, maka tidak bertambah pengetahuannya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang baru mulai belajar berbicara, berkata-kata? Kan dia belum bisa bersyukur dia kan? Nah berkata-katanya berarti baru kola, Pak. Baru kola. Kola itu kan pokoknya mah bunyi aja, Pak. Nah, ketika dia bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, nanti dia juga bisa berkalam. Berkalam itu berarti berkata-kata di dalam hati. Dan juga dia bisa natoko nanti. Juga bisa berkata-kata yang logik. Menggunakan logikanya gitu. Dan juga nanti dia akan bicara bayan. Bayan itu menjelaskan sesuatu. Bayi itu berkola, belum berkalam, belum bernatoko, belum berbayan. Nah, agar dia bisa berbicara dalam level kalam atau level natoko bahkan sampai bayan, maka dia mesti belajar. Nah, alat belajarnya yang utama adalah ini, pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran, penglihatan, dan hati ini harus diaktifasi. Diaktifasinya pakai apa? Pakai ruh. Jadi ruh itu aktivator, Pak. Apa namanya? Nah, kita lihat ayatnya. 32 ya. 32 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, di sini ada kata-kata ruhnya. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh. Ya, rohnya. Dan dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan aktif berfungsi setelah ditiupkannya roh atau ruh. Nah, ada orang yang misalnya tidak bisa mendengar, Pak. Bahkan tidak bisa melihat. Karena tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan hatinya nggak aktif, bagaimana dia bisa dapat ilmu? Bagaimana? Ya, ini agak aneh ini sebetulnya. Kan kita tahu bahwa roh itu ditiupkan pada kehamilan yang ketiga. Nah, masih dalam perut nih dia nih, ditiupkan roh. Tapi kan belum ada nih pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, belum. Ntar dulu. Ungkapannya mesti diralat. Allah meniupkan ruh ketika Kehamilan 3 bulan kan? Dalam kehamilan 3 bulan. Ya. Betul apa tidak? Iya. Enggak, pernyataan itu benar nggak? Bisa diterima nggak? Benar. Berdasarkan apa? Itu juga di ayat Qurannya apa di hadis apa yang apa? Nah, mesti dicek nih. Bisa diterima nggak ungkapan barusan, dasarnya apa secara ilmiah maupun secara apa namanya nakli, akli maupun secara nakli. Akli itu logika, nakli itu berdasarkan wahyu ya gitu.
Oke, coba kita lihat urut ayatnya ya. Di surat 16 tadi, 16:78 ya. Oke. Kapan pendengaran, penglihatan, dan hati berfungsi? Kapan? Belum bilang. Ya? Roh. Di ayat ini. Setelah lahir. Setelah lahir. Setelah lah. Lahir. Kan ayatnya ini. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Berarti dia udah lahir kan? Udah. Oke. Nah, ketika lahir itu dalam keadaan tidak punya ilmu, betul nggak? Iya. Nah, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Berarti si PPH-nya sudah aktif ya. Aktif. Telinganya udah ada, dari dalam perut udah ada telinganya. Tapi sam'anya kan belum. Yang diterangkan di ayat ini bahwa sam'a, pendengaran, bukan telinga ya. Pendengaran, penglihatan, dan hati itu terbuka, berarti aktif. Ketika dia sudah lahir. Betul ya? Ya. Sampai sini oke? Oke. Ketika bayi dalam perut, pendengaran, penglihatan, dan hatinya sudah aktif belum? Belum. Pertanyaannya, belum. Oke, kita lihat ayatnya. Kan ini mesti berdasarkan nakli dulu nih. Berdasarkan dalil wahyunya dulu. 39 ayatnya, ayat 6. Ya Bu, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Tahan. Oke. Jadi ketika manusia berada di dalam perut ibu, dia berada dalam posisi apa, Bu? Gelap. Posisi gelap. Gelapnya berapa? 3 3 lagi. 3 kegelapan ya? Iya. Oke. Nah, 3 kegelapan ini maksudnya apa, Bu? PPH. PPH-nya belum aktif. Belum. Lalu ada orang berargumentasi. Kalau PPH-nya belum aktif, mengapa ketika seorang ibu hamil dianjurkan untuk mendengar sesuatu? Misalnya diperdengarkan alat musik. Nah, biar nanti bayinya begini-begini, cerdas gitu. Ya, kan ada ungkapan itu ya? Ya. Ibu hamil ada yang dikasih musik klasik, ada yang dikasih murotal, ibunya dengerin atau diperdengarkan ke perutnya. Apa hubungannya, Bu? Musik atau suara dalam bahasa Arabnya artinya pembentukan, Bu. Pembentukan. Coba lihat ayatnya ya. Suratnya 64 ayat 3. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu, dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Nah, dia membentuk rupamu. Bahasa Arabnya suara, Bu. Khalaqas samawati wal ardo bil haqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Suara. Suara terjemahnya apa di sini, Bu? Rupa. Membentuk rupa. Dibaguskan rupamu. Makanya Allah punya sifat al-musawwir. Musawwir itu artinya pembentuk rupa. Pembentuk rupa. Kita lihat ayatnya. 59 ayatnya 24. Nih, 24. Musawwir. Huwallahul khaliqul bariul musawwir. Musawwir itu apa di sini? Membentuk rupa. Membentuk rupa. Nih. Dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Nah, proses pembentukan rupa itu akan
lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dengan adanya suara. Jadi suara yang diperdengarkan kepada ibu hamil bukan didengar sama si bayi, bukan didengar. Tapi itu menyempurnakan proses pembentukannya gitu lebih. Jadi bentuknya lebih sempurna dibanding yang tidak tidak diberikan stimulus dengan suara-suara gitu. Sepi aja gitu, Bu. Maka prosesnya tidak sesempurna yang ini dengan suara gitu. Jadi suara itu bukan supaya didengar si bayi, bukan. Tetapi proses pembentukan janin bayi di dalam rahim akan lebih sempurna gitu, Bu. Sampai sini ya, oke, Bu, monggo. Pak Iif, saya memberi contoh ya, contoh nyata. Ya. Saya punya ponakan yang sekarang bayinya sih umurnya udah 8 bulan ya, sudah lahir lah. Ya, ya. Tetapi pada waktu dia masih hamil, itu saya memperhatikan terus dan memang kita semua yang di psikologi saya kira tahu bahwa dari sejak masih janin beberapa bulan juga, terutama juga pada trimester pertama, itu harus sudah mulai kondisi ibu itu sudah harus bagus, tenang, tidak banyak marah, tidak banyak tertekan. Itu untuk kesehatan si bayi. Betul, nah, terus yang saya perhatikan, adik saya itu karena senang sekali hamil tuh, dia maksudnya senang hamil gimana? Waktu hamil tuh dia senang, bahagia gitu. Bukan senang hamil, bukan? Dia senang ya pada waktu hamil. Kalau senang hamil kan sering hamil. Senang selama dia baru hamil. punya anak 1, Pak. Jadi waktu hamilnya senang gitu ya? Senang tuh gembira, karena gini, dia senang nyanyi, jadi dia suka nyanyiin anaknya. Ya, Nanti kalau ada nyanyian tertentu, anaknya waktu udah mulai bergerak itu dia nendang-nendangan gitu ke perutnya, memberi respon menunjukkan berarti bahwa dia senang gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ada lagunya yang anaknya diam aja gitu. Dan itu dia hafal betul. Jadi ada lagu-lagu, apalagi kalau dia cerita yang apa gitu tuh, kalau anaknya senang tuh anaknya bergerak, itu masih bayi banget loh, masih umur mungkin 5-6 bulan. Karena sekarang itu bayi itu setiap ibunya periksa ke dokter kan selalu di USG ya, ada fotonya tuh dikasih gitu. Jadi bahkan makin lama wajahnya si bayi itu udah kelihatan gitu dari foto bayi di perut. Ya. Kalau misalnya dia senyum atau apa, jadi kalau menurut saya bayi itu sudah mendengar gitu. Jadi kalau misalnya gini, diputarkan lagu klasik, diputarkan lagu yang bagus, yang indah itu, bayi itu ya dulu nih waktu saya masih dengar di fakultas tuh, bayi itu senang gitu, jadi menurut saya dia bukan hanya baru mendengar, itu pada waktu sudah lahir. Sebelum lahir dia udah bisa mendengar loh. Jadi kalau ibunya lagi kesel, ya lagi apa begitu, itu terasa reaksi bayinya itu lain. Itu saya nggak tahu nih Butet pernah hamil, Erni, Dini. Saya kan enggak ya Pak ya. Jadi saya cuma mengamati apa yang diceritakan dan yang saya observasi juga pada adik saya gitu. Nah, lalu ada satu profesor yang mengatakan gini, penting sekali perhatian. Jadi ibu-ibu hamil itu mulai trimester pertama itu sudah harus punya kehidupan perasaan yang positif. Apalagi gizi ya yang bagus. Kenapa? Dia bicara tentang ini pasti kalau dokter jauh lebih ngerti, saya kan bukan. Itu ada bagian otak yang namanya amigdala, itu sangat menentukan bagaimana proses nantinya berkembangnya kehidupan anak ini secara emosional, secara kejiwaan gitu. Jadi saya selalu berpegangan pada yang dari dulu, ini Pak Iif sudah perlihatkan ayat mengenai
yang tadi lupa saya 24 berapa itu atau 23 ayat berapa yang bicara tentang PPH itu tadi, Pak. Iya. Dan itu saya meyakini bahwa itu diberikan, ditiupkan roh, dan ada PPH itu ternyata memang kehidupannya di dalam perut ketika masih janin itu benar loh gitu. Ya, oke. Saya membuktikannya itu ya justru hanya lewat ponakan saya karena saya dekat sekali sama dia dan saya senang dia senang gitu, dan setiap hari dia cerita tentang perkembangan si bayi. Tuh. Saya nggak tahu Butet apa Butet pasif aja karena kuliah terus sampai dia enggak. Saya juga kayaknya ngalamin deh. Waktu dulu sama Erni, inget nggak Erni mana dia? Dulu waktu saya hamil, kalau saya lagi ngobrol-ngobrol sama teman kenceng itu bayi dalam perut tuh nendang-nendang. Kayak nggak tahu seneng gitu ya. Nah itu nggak tahu dia seneng atau dia nggak seneng, tapi pokoknya nendang-nendang. Saya perhatikan gitu kalau kita lagi ngobrol gitu ya, ramai ngobrol, dia terus nendang-nendang gitu. Merespon. Iya, Respons, emang. Oke, terus oke. Gitu. Itu pengalaman yang saya ingat dulu, Pak ya. Ya. Artinya kan kehidupan itu ya, Pak ya. Kehidupan itu kan sudah ada. Itu. Ya. Itu yang memang sudah ada sih. Bukan tapi sudah mungkin ada, itu maksud saya berespons gitu loh. Iya, tapi bukan PPH yang dimaksud di sini kali ya. Jadi telinganya aja, Pak jadi ya. gini, ya, saya juga punya pemahaman yang sama seperti itu sebelumnya, Bu. Oke, bahwa bayi di dalam perut bisa mendengar. Ya. Dengan contoh tadi kan, ketika diberikan suara atau ibunya mengalami satu peristiwa, ada reaksi dari sang janin bayi kan? Iya. Nah, anggapan saya dulu juga begitu sama. Oke? Nah, ketika saya coba amati ulang bahwa PPH itu aktif setelah lahir. Lihat ayat ini ya. Berdasarkan 16:7-8. Nah, ketika janin bayi dalam perut, dia dalam posisi 3/8. Oke, 3/8 di sini ada kata-kata dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3/8. Nah, 3/8 ini apa? Yang tadi pendengaran, penglihatan, dan hatinya belum aktif. Oke. Terus apa fungsi suara? Dan mengapa ketika diberikan suara ada respon dari sang janin tadi? Nah, suara itu dalam bahasa Qur'annya artinya pembentukan rupa. Proses membentuk rupanya dia. Berarti sang janin bayi dalam perkembangan di perut itu merespon setiap suara, termasuk kondisi jiwa, emosi sang ibunya, Bu. Nah, itu mempengaruhi proses pembentukan janin itu tadi. Dan setiap suara maupun kondisi psikologis ibunya terekam gitu, Bu. Terekam di dalam setiap DNA sang bayi tadi. Nah, sehingga ketika si sang bayi itu lahir 16:7-8, dia sudah bawa rekaman itu. Rekaman selama di dalam kandungannya. Nah, ketika dia mendengar hal yang sama, itu akan sangat cepat meresponnya gitu, Bu. Akan cepat merespon itu karena sudah ada datanya sebelumnya gitu. Iya, Pak, saya setuju. Ya, saya setuju. Yang disebut tadi itu bukan berarti gelap, itu bukan berarti lawannya terang gitu, bukan ya, Pak? Bukan. Tetapi memang dia belum bisa melihat, pasti. Iya. Belum bisa. Tetapi misalnya apa ya namanya tuh? Bakal pendengarannya, ya udah bakal ada. Kelihatannya itu sebenarnya sudah terisi kan ya, Pak ya, sudah ada. Betul. Jadi yang seperti Pak I bilang terekam,
itu pasti sudah ada, ya. Betul. Iya, Pasti iya. sudah ada. Jadi artinya awal dari kehidupan itu sudah mulai kan di situ. Kalau tidak, maka nggak ada itu sekarang itu teori kah penekanan bahwa ini hati-hati banget loh nih, ibu hamil ini harus paling diperhatikan gitu. Betul, Ini betul, sayangnya betul. sekarang sedang ada di dalam diskusi-diskusi seperti itu. Kalau kita ingin punya warga negara atau ingin punya manusia Indonesia yang maju, yang pintar ke depan, yang apa, itu dimulainya dari ketika ibu mulai hamil. Terutama pada 3 bulan pertama sudah harus ada gitu ya. Nah kan artinya awal dari kehidupan individu yang ada di dalam perut ibu itu sudah harus dimulai gitu ya. Apalagi sekarang ramai bicara tentang stunting dan Stunting, sebagainya. ya. Gitu. Nah, jadi ini bukannya ini mungkin bahwa pengertian yang ketika sudah lahir baru betul-betul mendengar melihat ya iyalah gitu. Artinya itu kenyataan, artinya kan dia dilahirkan ke dalam kenyataan Iya. kehidupan nyata gitu ya. Yang nanti makin lama makin dia bisa melihat. Tapi mendengar itu kan bayi lahir itu udah langsung bisa dengar gitu ya. Betul, ya. Suara dia makanya diperdengarkan suara kan, karena udah dengar. Iya, karena reaksi-reaksi dia itu sesuai kan dengan pendengarannya. Nah, kalau pendengarannya nggak ada, cacat gitu. Nanti kasus lain. Nah, dia masih kenapa? Dia nggak bisa mendengar, tuli gitu. Oh, ya itu kan lain reaksi kan nggak bisa bereaksi ya. Tidak bisa bereaksi sesuai dengan suara dan apa ya yang dia dengar itu, ya artinya itu satu kelainan ya yang dia punya gitu. Kan penglihatan pun kan berkembang ya, nggak begitu melek lahir terus dia udah lihat itu kan enggak juga. Belum bisa yang lihat. Dia bisa lihat cuma mungkin gelap sama terang, mungkin begitu ya. Kayak gitu. Tapi hati, kalau menurut saya hati yang dalam hal ini hati itu ada rasa atau perasaan itu dari dalam janin udah ada loh, menurut saya dari dalam perut. Makanya itu nendang-nendang tuh respons dari senang atau senang nggak tahu tuh. Ya nggak tahu kan yang kenal ibunya. Iya makanya. Yang kenal ibunya. Kalau ibunya lagi seneng atau apa, reaksinya dia apa? Kalau ibunya lagi kesel, sedih, reaksinya apa? Yang tahu ya ibunya dong yang hamil. Iya. Gitu. Saya kasih contoh gini, Bu. Ada negara yang penghasil pemain sepak bola terbaik. Ya. Katakanlah beberapa kali menjuari Piala Dunia, Bu. Ya. Misalnya katakanlah Argentina, ya. Atau negara apa lagi? Coba Ibu lihat kebiasaan ibu-ibu mereka ketika hamil. Atau perhatikan dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia belum pernah jadi juara bola dunia lah gitu. Nah, setelah diselidiki, Bu, jadi jadi di Argentina itu ada kebiasaan atau budaya, jadi ibu-ibu hamil mereka itu suka nonton bola, Bu. Iya, pasti. Mereka punya hobi nonton bola gitu. Jadi memang hobinya nonton bola, kalau bisa mereka main bola sendiri gitu, Bu. Nah, betul. Nah, apa yang disukai ibunya ketika hamil itu direkam, Bu. Rekamannya ada di janin bayi tadi. Iya. Ketika mereka lahir, yang mereka lihat bola. Dan mereka main bola. Ya dalam waktu sekian, kapasitas kemampuan bola mereka pasti lebih pesat dibanding yang lain. Nah, sementara ibu-ibu hamil di kita, selama hamil apa, Bu? Apa yang dia lihat? Sinetron. Sekarang saya nggak mau bicara sinetron ya, Pak. Apa? Coba kita misalnya harus diteliti ibu-ibu hamil yang di Bali, betul-betul di Bali di kampung. Di Bali, atau ya. yang saya mau cerita ibu-ibu yang di Jawa.
itu kan seneng banget sama yang namanya wayang orang, Pak. Dulu Ya, loh ya, dulu, bukan dulu. ibu-ibu yang sekarang. Sekarang, oke. Itu denger gamelan, wayang orang, itu udah jadi bagian dari hidup dia sehari-hari. Gitu. Jadi ketika mereka punya anak, punya apa itu, gampang sekali kecil-kecil itu juga udah nari. Gitu. Mereka suka sekali dan gampang sekali untuk itu, gitu loh. Iya, Jadi maka kan tadi pembentukan itu udah mulai dari dia di dalam perut ya. betul. Nah, Bukan, dalam bahasa Qur'annya pembentukan itu namanya suara, Bu. mungkin itu Jadi mungkin dalam bahasa Al-Qur'annya suara namanya ya, suara. Pak. Suara itu berarti proses membentuk rupa. Iya, jadi bukan dalam bahasa Inggrisnya voice, itu bukan ya. Bukan voice. Nah, Bukan. Jadi kalau Pak Iip bilang pembentukan rupa, mungkin bisa digunakan bahasa lain, pembentukan bakat atau mengarahkan atau membentuk, ya kan? Betul, Jadi betul. bukan rupa itu adalah wajah, Bukan. tetapi macam dari tingkah laku yang nanti Ya, berkembang gitu. berkembang dia lebih matang. Ya, makanya ketika saya baca ini 39 ayat 6, oh iya ya, ketika dalam kandungan dia dalam 3 kegelapan mengandung arti bahwa PPH-nya belum berfungsi, tapi dia merespon setiap suara. Nah, respon itu yang membentuk karakter dia gitu. Sehingga ketika dia melihat sesuatu yang dulu disukainya ketika dalam, itu cepat responnya. Bahkan sudah membawa bakat minat itu gitu. Karena dia dibentuk lewat itu gitu. Dengan suara-suara tadi itu. Pas brojol katakanlah bayinya udah main bola gitu. Karena ibunya dulu waktu hamil suka nonton bola misalnya gitu, Bu. Kalau ibunya suka nonton wayang, nonton apa, nanti anaknya bayi lahir itu langsung nari misalnya gitu, Bu. Itu bahasa itunya. Karena memang sudah bawa bakat itu gitu. Ketika dalam kanunnya dibentuknya untuk itu gitu. Jadi itu suara ya kalau dalam bahasa Al-Qur'an ya, Pak. Suara. Nah, coba lihat ayatnya lagi. Suara dan wajah. Nah, ini coba lihat ayatnya. Suara dan wajah. Ini Arabnya suwaro, Bu, suara. Dia menciptakan langit dan bumi. Kita maknai lain. Kholaqos samawati. Dia menciptakan berdasarkan karakter. Kholaqo namanya, Bu. Kholaqo itu menciptakan berdasarkan karakter ya. Dia menciptakan sesuatu berdasarkan karakternya. Yang dia ciptakan apa? Langit. Langit itu mewakili pikiran. Dia menciptakan langit. Jadi pikiran itu juga diciptakan oleh Tuhan dan dia punya karakter. Bumi juga diciptakan punya karakter. Bumi itu mewakili perasaan. Dia menciptakan pikiran dan juga perasaan. Iya. Oke. Dengan tujuan yang benar. Dan setiap manusia diciptakan punya bakat itu, dia punya pikiran sendiri, punya perasaan sendiri gitu ya. Dengan karakternya masing-masing. Nah, pikiran manusia dan juga perasaan manusia itu dibentuk sejak dalam kandungan. Iya sih. Nah, namanya suara, wasawwarokum fa'ahsana suwarokum. Proses pembentukan pikiran, proses pembentukan perasaan dimulai sejak dalam kandungan. Dengan cara apa? Diberikan stimulus sawaro namanya, Bu. Suara ini. Nah, suara ini juga menyangkut faktor psikologis ibunya. Iya dong. Apakah selama dia hamil itu dalam posisi senang, gembira, happy, atau sebaliknya? Itu yang membentuk si perkembangan janin di perut gitu. Ya. Ya, dan dibaguskan rupa itu. Makanya selama proses kehamilan, betul tadi kata Ibu. Ibu hamil itu tidak boleh stres, tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh berpikiran jahat, tidak boleh tertekan, nggak boleh. Iya. Nah, itu maksudnya supaya si bayinya juga bagus proses pembentukannya. Nah, baru PPH-nya aktif ketika dia keluar. Nah, PPH itu aktif setelah ditiupkan ruh. Maknanya gini, ketika janin dalam perut ibu, dia makannya dari mana?
Dari ibunya. Lewat Ibunya. ibunya, lewat plasenta kan? Iya. Iya. Minumnya dari ibu. Ibu. Bernafasnya, Ya semua Ibu. dari ibunya. nah semuanya dari ibu. Nah, ketika sang bayi keluar dari rahim, dia mesti berusaha belajar makan sendiri. Nafas sendiri. Nah, nafas sendiri, bernafas, menghirup nafas Udara. sendiri. Nafas atau bernafas itu proses menghirup udara, oke? Udara. Nah, udara sebagai sesuatu yang dihirup untuk bernafas, udara atau angin, bahasa Arabnya rih. Rih, ya. Rih itu artinya angin. Rih juga berarti udara. Ketika bayi lahir, maka dia harus bernafas sendiri. Dengan cara apa? Menghirup Udara. udara. Udara bahasa Arabnya rih, Bu. Rih. Rih itu satu akar kata dengan ruh. Oh. Oke. Jadi ketika bayi menghirup udara pertama kali, nah, menghirup udara itu juga berarti menghirup rih. Jadi masuk ruh. Nah, rih yang dihirup sama dia, ditarik sama paru-paru, diterima sama jantung, dikirim ke seluruh tubuhnya sekarang bernafasnya. Termasuk rih itu ada yang dikirim, ditransfer ke otak. Nah, khusus rih yang masuk ke otak, ke kepala, itu dirubah atau berubah menjadi ruh. Jadi ruh. Nah, ruh itulah yang mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan hati. Ibu bapak bayangkan ketika bayi lahir nggak bisa napas, apa yang terjadi? Aduh. Bisa cacat. Ya kalau nggak nafas sama sekali, jadi ruhnya nggak masuk. Ruhnya nggak masuk, ya udah mati. Ya udah nggak ada. Selesai gitu, Bu. Nah, rih yang masuk ke otak itu dirubah menjadi ruh. Ruh itu kemudian mengaktifasi pendengaran, karena pendengaran koneksinya ke otak juga. Mengaktifasi penglihatan yang koneksinya ke otak juga. Dan mengaktifasi fuadnya, perasaannya, Bu. Ya. Juga berkaitan dengan otaknya. Gitu. Nah, ya, jadi itu yang terus berkembang ya Pak. Jadi fuad, jadi ini semuanya itu. Nah, gitu. Nah, nanti jadi berkembang. Ada nafas, ada sudur, ada kalbu, ada fuad. Iya, gitu. iya. Jadi nanti berkembang. Iya, iya. Jadi ruh atau gini, pendengaran, penglihatan, dan hati itu juga berkaitan dengan ruh. Ketika otak kita kekurangan oksigen, Bu, gimana, Bu? Game. Mati. Stroke. Kekurangan oksigen bisa game juga. Yeah. Nah, oksigen itu kan ruh juga sebetulnya. Iyalah, kan dia dari nafas udara. Dari udara. Atau minimal ketika otak kekurangan oksigen, bawaannya apa? Ngantuk, Bu. Bisa pingsan juga. Ketika orang ngantuk, konsentrasi nggak dengernya? Enggak dong. Lihatnya, mikirnya juga sama. ngantuk gimana? Ngantuk merem malah karena dia kekurangan rih atau kekurangan. Jadi ruh itu setelah lahir ya? Nah, jadi ada ruh yang ditiupkan setelah lahir. Ada ruh bawaan. Nah, ruh bawaan itu sebetulnya bukan ruh, belum jadi ruh. Itu daya hidup, namanya hayat, Bu. Dan itu kan masih dapat dari ibunya ya? Masih dari ibunya, dia belum bantuan ibunya. Bantuan ibu. Jadi dia masih pasif kan? Kalaupun dia makanya bayi itu juga dalam kehamilan itu sekian bulan, sekian hari gitu ya. Itu ada proses ya, mematangkan untuk si bayi itu nanti harus bisa ambil sendiri ya. Iya, karena sang bayi menerima makan dari ibu, menerima minum dari ibu, bernafas lewat ibu, termasuk tadi semua informasi yang dicerna ibunya, termasuk perasaan ibunya, psikologis ibunya itu direspon sama si janin, Bu. Kerekam datanya gitu, terekam, tapi bukan didengar, bukan, tapi terekam datanya di setiap sel, di setiap apa namanya DNA-nya dia gitu, Bu.
Dengan kata lain, kualitas ibunya sangat menentukan kualitas anak ini waktu lahir. Ya. Betul, setuju. Jadi Artinya, perhatikan ibu hamil. Ini anak mau jadi apa nantinya? iya, benar, benar. Gitu. Ya bahkan sebelum hamil dicek dulu. Ibunya, calon ibu ini golongan darahnya apa? Suaminya golongan darahnya apa? Karena golongan darah juga nanti akan membentuk karakter anak. Ini O apa A apa B apa AB? Ini harus ketemu juga nanti. Supaya tidak salah paham gitu. Karena setiap golongan darah itu punya karakter yang berbeda. Iya. Ketika bertemu, nanti juga menghasilkan karakter yang berbeda lagi gitu. Nah, gimana dokter? Masih bingung nih. Masih bingung. Mengenai yang ditiupkan ruh itu dari hadis Rasulullah. Ya. Dari hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sungguh setiap kamu dibentuk di perut ibunya selama 40 hari, kemudian berbentuk alaqah, seperti juga kemudian menjadi mudghah, seperti itu juga kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, menetapkan 4 masalah gitu ya. Nah, jadi para ulama kemudian menghitung ketiga masa itu menjadi 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari sehingga masa peniupan ruh itu menjadi 120 hari sejak hari pertama janin terbentuk. Hiduplah janin itu, bergerak-gerak-gerak. Nah, kalau ruh itu adanya masuk pada saat lahir, pernah narik nafas pertama, ruh itu membuat hidup atau tidak? Nah, yang disebut ruh itu membuat hidup apa tidak? Jadi pertanyaannya, kalau setelah 120 hari bayi itu bisa mulai bergerak apa segala macam karena ditiupkan ruh berdasarkan hadis, artinya yang membuat bergerak itu hidup mati itu adalah adanya ruh yang masuk. Nah, kalau misalnya ruh itu setelah lahir, jadi yang membuat gerak-gerak bayi itu apa? Nah, kemudian yang berikutnya lagi, dasarnya ruh itu yang kemudian berkembang jadi kalbu, hati, PPH, apa segala macam, berkembang juga menjadi jiwa atau tidak? Nah, jadi bingung juga kan? Ya. Ya, kalau pertanyaannya adalah hidup atau tidak, katakan ditiupkan ruh itu 120 hari berdasarkan hadis tadi, Pak. Ya. Oke, sebelum ditiupkan ruh itu yang disebutkan dalam waktu 120 hari, itu sang janin hidup nggak, Pak? Enggak. Jadi proses pengguguran kandungan kalau sebelum itu dibolehkan dalam ilmu kedokteran. Bukan. Kalau bayi itu nggak hidup, bagaimana dia bisa berubah dari sperma menjadi darah, darah menjadi daging? Kalau dia mati gimana? Iya, tapi belum bergerak-gerak, itu baru berkembang, berproses dari alokah, mualah, nah sampai yang ditiupkan ruh baru dia mulai bergerak-gerak. Daya hidupnya mulai enggak, ada. bukan. Waktu dia sperma hidup nggak? Sebagai sperma hidup. Berarti kan udah hidup. Iya. Sperma itu hidup loh, Pak. Bukan sebagai kesatuan bentuk manusia dalam bentuk bayi atau janin gitu. Enggak, masalahnya ini kan bicaranya tentang kehidupan atau daya hidup. Ya. Nah, daya hidup itu atau disebut sebagai hayat itu sudah ada bahkan semenjak dia masih dalam bentuk sperma loh, Pak. Iya, karena sperma itu hidup. Nah, berarti kehidupan sudah ada belum sebelum beradanya ruh? Udah ada. Tapi bukan kehidupan janin, karena bentukan janin setelah dia bersatu antara sperma dan ovum, itu berbentuk suatu alokah yang katanya status kesumpah darah itu. Nah, dari alokah itu berkembang biak, bermutasi lagi menjadi mogalah katanya. Setelah 120 hari ditiupkan ruh, baru dia bisa bergerak-gerak. Vegetatif kali ya? Enggak. Jauh sebelum 120 hari dia bergerak, dia hidup. Saya tadi bilang, ketika masih dalam bentuk sperma itu hidup nggak? Hidup. Nah, dari sperma bertemu dengan sel telur. Hidup nggak dia? Hidup. Dari darah, dari sperma menjadi darah. Dia kan udah hidup, Pak. Hidup. Makanya dia berkembang.
Dia membelah-belah selnya. Kalau dia Membelah menempel sel. di dinding rahim. Nah, berarti Kalau daya dia- hidup sudah ada. Iya, Kalau dia daya menempel di hidup dinding yang rahim, ada. ada daya hidupnya. Kalau dia tidak menempel di dinding rahim, keluarlah dia menjadi Keluar menstruasi. ya. Mati. Nah, berarti mati dia. Ya. Artinya bahwa daya hidup sudah ada jauh sebelum itu. Nah, daya hidup itu disebut hayat. Hayat. Iya. Hayat namanya. Hayat itu artinya hidup atau daya hidup. Sama Bahkan dengan kalau energi, Pak. Sama belum dengan energi. Nah, ini. Energi. Jadi ketika si sperma ketemu ovum jadi zigot, oke, nanti kan bersatu Ya. tuh. Itu kan dua kromosom jadi bergabung kan? Iya. Di situ sudah ada cetak biru di situ. Cetak biru bakal bawaannya. Iya. Nanti ada satu titik di mana ada detak jantung pertama gitu. Iya. Jedut pertama itulah daya hidup, Pak. Itu yang kemudian menjadi nafas. Jadi dari hayat nanti menjadi nafas, daya hidup. Nah, si nafas atau daya hidup yang pertama itu, jedut, itu bakal calon jantung yang sampai sekarang dia tetap berdenyut, Pak. Ya. Nah, itu nanti tempatnya jiwa di situ. Jiwa yang satu. Nanti si jiwa yang satu juga memberi pengaruh menjadi jiwa-jiwa yang lain. Nah, sementara ruh itu berbeda dengan nafas. Berbeda setelah proses pembentukan tubuhnya sempurna yang tadi 120 hari. Proses pembentukan sempurna setelah 120 hari tadi. Nah, apakah pendengaran penglihatannya sudah aktif? Belum juga. Belum. Nah, PPH, pendengaran, penglihatan, dan hati itu aktif, harus diaktifasi dengan ruh, Pak. Setelah lahir. Setelah lahir. Nah, sementara selama dia dalam kandungan, itu belum berfungsi PPH-nya. Tetapi semua sel di tubuhnya, yang sudah banyak selnya tadi, itu kan masing-masing sel mengandung DNA, Pak. Satu DNA itu mengandung 100 miliar informasi. Makanya setiap suara dia ngerekam data itu. Ngerekam data di setiap sel DNA-nya. Nah, PPH baru aktif setelah dia menghirup oksigen sendiri. Baru melek tuh. Nah, tetapi dia sudah bawa rekaman di DNA-nya, Pak. Jika selama kehamilannya tadi dia merespon positif, itulah yang akan membuat karakter dia lebih matang, Pak, lebih cepat matang dari yang lain gitu. Nah, ruh, ketika kita bicara ruh di dalam Quran tuh ada beberapa makna ruh, Pak. Ruh yang pertama tadi adalah oksigen. Oksigen yang dikirim ke otak menjadi ruh gitu. Ada ruh yang kedua. Nah, contoh ya, ruh yang kedua apa? Suratnya 41 ayat 42 ayatnya 51. 52. Ini coba perhatikan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruh ya? Ya. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu. Ini terjemahan dari ruh. Ya. Jadi ada ruh makna yang lain. Ruh adalah wahyu. Oke, kalau kita bicara wahyu, Pak, ada 9 makna wahyu dalam Quran. Salah satunya adalah ruh. Nah, setiap manusia juga diberikan potensi ruh dalam bentuk wahyu. Salah satu arti wahyu adalah insting. Salah satu. Insting juga adalah wahyu. Contoh, lebah bisa menghasilkan, memproduksi madu. Betul nggak? Pertanyaannya, itu lebah sekolahnya di mana, kursusnya di mana? Dia bisa menghasilkan madu karena diberi wahyu. Dalam bentuk insting dia untuk membuat sarang madu gitu. Ya, nanti makanya ada ayat surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu kan cerita lebah kan? Wa auha ilan nahli, dan kami berikan wahyu kepada lebah
untuk membuat sarang di gunung, apakah di pohon atau dibikin manusia, sehingga dia menghasilkan madu. Nah, wahyu yang diberikan kepada lebah itu wujudnya, bentuknya adalah insting dia, naluri gitu. Nah, ada ruh atau wahyu makna yang lain, adalah ide, gagasan, Pak, atau intuisi. Nah, setiap manusia diberikan potensi ruh dalam arti wahyu. Wahyu yang diberikan kepada manusia, kalau insting juga binatang diberi. Nah, yang diberikan kepada manusia, salah satu yang lain adalah dalam bentuk intuisi, Pak. Atau ide atau gagasan. Nah, Bapak lagi mikir, terus dapat gagasan tadi. Ting gitu ya. Ting itu apa bunyi? Kayak lampu nyala. Makanya gambar otak orang punya ide, gambarnya lampu kan? Ting gitu. Oh, itu bahasa lainnya adalah wahyu namanya. Manusia punya kemampuan untuk bisa menghasilkan ide. Nah, bahasa lainnya Allah memberi wahyu juga namanya. Ngasih ide, ngasih gagasan gitu. Ada 19 Pak arti wahyu di Quran. 19 itu baru 2. Insting, juga wahyu. Gagasan, ide, aha. Dulu orang nyebutnya aha learning. Aha gitu. Itu juga ide, gagasan, atau wahyu juga sama. Ruh juga wahyu, Pak. Iya, ini Arabnya kan ruh, Bu. Iya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Jadi manusia juga diberi ruh dalam bentuk yang lain, Bu. Apa bentuknya? Wahyu ini. Wahyu. Oh, Wahyu salah satu artinya, salah satu karena banyak artinya. Saya pernah membaca ada 19, Bu. Salah satu arti wahyu adalah ide atau gagasan atau intuisi gitu loh, Bu. Ini wahyu yang kedua ya. Ruh yang kedua artinya wahyu. Nah, manusia punya potensi itu. Ada wahyu yang bermakna lain juga nanti. Ruh berarti lain. Ruh itu berarti Jibril artinya. Makanya Jibril disebut Ruhul Kudus. Energi murni. Makanya salah satu cara Allah mengajarkan ilmu dengan menguatkan Ruhul Kudus. Ruh itu bisa berarti semangat, kudus artinya suci, bisa. Kalau artinya Jibril berarti sifat karakter memaksakan diri. Orang yang memaksakan diri berbuat sesuatu pasti dapat sesuatu itu. Itu juga ruhan gitu. Jadi ruh dalam diri kita sebetulnya ada beberapa macam. Ruh yang ditiupkan sebagai aktivator PPH bisa. Ruh yang diaktifkan sehingga dia punya daya hidup bisa, atau dia punya gagasan bisa. Nanti banyak tuh macam-macam itu ruh itu, Pak. Jadi ada proses tahapannya gitu. Ruh yang pertama, ruh yang kedua, ruh yang ketiga gitu. Semuanya ruh itu ya. Semuanya juga dari kalimat ruh juga sama. Nah, sehingga semakin dewasa, semakin matang proses penyempurnaan ruhnya disebut namanya ruhani kan. Ada orang yang sudah sempurna ruhaninya gitu. Ya berarti level setiap ruhnya sudah dia lewatin tuh. Dari ruh bernapas pertama ketika lahir sampai ruh-ruh yang lainnya, Bu. Begitu. Nah, kalau ruh dikaitkan dengan daya hidup atau kehidupan, sebelum ketemu sel telur juga itu si sperma udah hidup gitu. Tapi itu bukan ruh, belum disebut ruh. Disebutnya sebagai hayat atau daya hidup. Dia udah hidup, makanya dia jalan kan itu kan sampai bisa menemukan sel telur gitu. Yang lain artinya mati kan gitu. Sudah ada, hidup itu udah ada, daya hidup udah ada. Tapi juga belum ada nafasnya. Nafas itu baru ada ketika ketemu sel telur, kemudian jadi zigot, ada denyut pertama, Du. Jedut, nah itulah nafas sudah ada namanya. Nafas ya, tapi bakalnya. Nanti ruh nyusul gitu. Ruh pun nanti bertahap-tahap lagi. Gitu. Nah, itu yang saya pahami hari ini ya. Pemahaman sebelum tadi sama kayak tadi. Oh, ruh ditiupkan ketika dalam rahim. Dulu gitu. Tapi enggak, ini. Jadi saya juga berpikir ulang, Bu. Jadi mesti merubah konstruksi. Gimana supaya nggak bentrok dengan ilmu pengetahuan nih? Ternyata nggak ada yang bentrok sebetulnya. Hanya mungkin harus ada bayan di situ. Harus ada bayan, harus ada mantik, harus ada kalam, Bu, sebelum dikolakkan gitu. Nah, bayan itu kan artinya bicara dalam rangka menjelaskan sesuatu.
menjelaskan sesuatu, berarti dia harus mendapatkan penjelasan sebelumnya kan? Dan itu yang membuat apa kadang-kadang saya mengalami masa-masa apa namanya Bu? Apa bahasa Bu Ratna? Ngebul apa ngebul itu Bu? Burn out. Aduh, bukan burnout. Ngebul itu artinya udah sampai maksimal gitu, udah panas lah. Udah gini, banyak sekali yang ada di kepala. Ini masalahnya adalah saya mendapat informasi baru yang ini tidak klop sama informasi sebelumnya, Bu. Yang sebelumnya, ya. Ini yang membuat kadang-kadang otak ngebul juga saya, Bu. Ya. Ini gimana? Ini kan sebelumnya kan begini, tapi ini jadi begini. Itu yang mesti saya olah, Bu. Pak, kalau istilah psikologinya itu Pak Iip mengalami disonansi. Jadi disonans itu kok nggak kecocokan antara informasi sebelumnya dan yang baru gitu. Ada disonansi, tapi kan lama-kelamaan kita mencoba berpikir lagi, oh itu maksudnya gitu ya Pak. Nah sehingga ada informasi baru di situ. Ya betul. Dan itu mau tidak mau harus merubah pemahaman saya sebelumnya, Bu. Iya. Itu yang tidak mudah gitu, Bu. Betul Pak. Itu yang tidak mudah untuk merubah pemahaman sebelumnya udah ada. Iya. Bahkan ada titik di mana saya mesti merubah konsep diri saya, Bu. Betul. Kalau istilah Budawi ada konsep diri namanya dulu. Saya pernah dengar konsep diri apa ini? Kalau istilah saya, Pak, itulah proses pengembangan diri, Pak. Jadi kita itu kan berkembang terus ya, terutama juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kita yang selalu berkembang. Betul. Menurut saya yang namanya wahyu itu kan harus dicari terus ya, Pak ya. Ya, atau gini, Bu. Ibu memandang saya atau melihat saya 10 tahun yang lalu dengan hari ini, sekarang. Bu. Ada yang berubah nggak, Bu? Banyak sekali. Itu maksud saya. Berarti apa yang saya sampaikan 10 tahun lalu, itulah yang saya pahami. Iya, Pak. Tapi itu kan 10 tahun yang lalu. 10 tahun berproses nih. Mungkin ada banyak informasi yang saya sampaikan dulu tidak sama dengan sekarang. Iya. Loh, Pak Iip dulu bilang begitu, itu dulu. Betul. Nah, Pak, di sini ya, Pak ya, ada sikap keterbukaan yang harus ada pada diri kita. Nah, Pak, itu namanya syukur, Bu. Iya. Dan bersyukur kan itu membuka diri. Nggak bisa lalu menilai atau menjudge, kok Pak Iip kayak gitu sih, berubah-ubah gitu ya. Padahal ini sebuah penemuan lagi gitu. Kalau menurut saya dan tidak ada yang bentrok ya, cuma nggak ada yang bentrok, bertambah dalam, bertambah luas pengetahuannya. Iya, dan kita harus bisa menerima apa yang dulu itu ternyata nggak sesuai lagi dengan pengertian yang sekarang. Iya, itu kalau menurut saya itu sebuah proses perkembangan gitu. Yang nggak habis-habis. Namanya juga ilmu kan, ilmu berkembang. Kalau saya tidak pernah berubah 10 tahun yang lalu dengan sekarang, Ibu Dewi udah kabur. Ibu Dewi udah kabur, itu tuh aja terangin. Iya. Berarti dari 12 tahun yang lalu itu aja saya nggak belajar apa-apa gitu. Nah, ya, gitu. Berarti saya tidak bersyukur. Saya tidak membuka diri untuk menerima informasi baru. Iya. Betul, Pak. Ya. Iya. Nah, tetapi kan tidak semua orang, Bu, bersedia membuka diri. Betul. Ya itu, Pak. Itu masalahnya. Nanti dibilang sesat ya. Nah, makanya kalau belajar harus mengosongkan. Pak Iip, ini ada yang udah terhapus. Tadi ada satu ayat sebelum ini yang saya mau bicara juga. Sebelum ini tadi ayat yang gini, akan aku rubah rupamu itu loh Pak tadi itu loh. Oh iya, 64. 64 ayat 3. Ya ini. Nah, ini kan gini di situ yang tadi Pak Iip udah jelaskan menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu itu. Ya. Itu saya mau tanya Pak Iip, apakah di sini maksudnya seperti yang tadi itu loh,
bahwa akan mengubah wajah dan sebagainya. Jadi dia membentuk rupamu dan akan dibaguskannya itu artinya gini. Kalau kita itu ya melek terus dengar, kita mau tahu apa, itu akan ditambah gitu ya, akan dibentuk apa gitu maksudnya, dan dibaguskannya rupamu itu. Nah, itu maksudnya tuh tadi apa itu, Pak? Dia membentuk rupamu, apakah seperti itu, seperti yang tadi kita bicara tentang perkembangan bayi, terus lahir, ya kan? Sebetulnya wajahnya itu sudah dibentuk dari sejak dia di dalam perut gitu. Waktu dia masih bayi, masih janin. Nanti waktu dia udah lahir, kita itu juga akan diubah atau berubah terus gitu kalau kita mau. Kalau kita mencari gitu. Kalau kan tadi Pak Iip cerita bahwa ruh itu yang akhirnya akan membentuk ya nafas kita, kolbu kita ya Pak, semuanya itu. Nah, terus itu kan tergantung dari kita karena wahyu pun datangnya tergantung dari kita kan Pak. Iya, Kalau kita nggak kepingin tahu apa-apa atau kita nggak memanggil artinya Jibril itu juga nggak datang, ya udah gitu ya, iya, kita segitu aja. Begitu aja. Gitu ini ya, Pak? saya kasih ilustrasi gini, Bu. Ibu hamil kan sedang memproduksi bayi kan, tanda petik. Iya. Membentuk. Katakanlah 2 orang sedang membentuk, bikin tembikar, Bu. Apa tuh tembikar ya? Yang satu sambil dengar musik. Sehingga dia happy, bahagia, Bu. Sementara yang lain tidak mendengarkan musik apapun dan dia dalam posisi bete, Bu. Iya, mikirin apa yang ada dalam dirinya sendiri. Pusing. Kira-kira hasil proses tembikarnya sama nggak, Bu? Ya enggak lah, Pak. Pasti yang happy lebih bagus kan? Bagus. Ya gitu aja sebetulnya. Sehingga ibu dia perlu menerima input yang positif tuh. Suara bagus, suara indah, pikiran yang positif juga, harus bahagia. Itu pasti pembentukan bayinya akan lebih sempurna dibanding yang tidak gitu. Itu namanya dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu. Nah, proses membentuk rupa dan dibaguskan rupa ini Arabnya suara gitu. Makanya ibu hamil mesti dikasih suara. Nah, suara itu juga ikut membantu menyempurnakan, membaguskan proses penciptaan bayi di dalam rahim itu. Gitu. Iya sih. Dibanding yang ibunya tadi posisinya tertekan, kecewa, beda nanti bayinya akan masalah nanti lahirnya. Akan tidak mudah untuk diarahkannya gitu, Bu. Karena nggak jelas bentuknya ini apa. Jadi pembentukannya di rahim, di kandungan sebetulnya. Jadi pembentukan rupanya itu ya Pak, ya? Fisik maupun psikologis ya? Iya, dua-duanya, jiwa, raganya, fisik maupun psikologis. Jadi Din, Butet itu kan suka merangkai-rangkai apa, tapi lagi bete banget, sebel, pasti hasilnya nggak sama kalau dia lagi bahagia, gembira. Nah gitu, iya. Masak sambil marah-marah, masakannya beda. Masakannya asli. Iya, gitu Bapak Ibu. Iya. Ini maunya lebih panjang lagi, tapi karena waktunya. Ya Pak, udah maghrib. Jadi ini baru sampai. Belum bicara juga di ayat terakhirnya itu baguskan rupamu dan kepadanya lah. Yang kembalinya tuh yang kembali itu apa? Nah, nanti. Nyawa, roh, jiwa, apa ini? Iya, nanti jelasin. Ya, nanti 2 jam lagi penjelasan kembali. Ya Pak, ditunda minggu depan. Jadi kita sekarang dapat 1 poin ya. Iya Pak. Dapat 1 poin. Ya mudah-mudahan. Yang penting itu tadi wajah dan suara kita pengertiannya beda. Udah beda dengan yang sebelumnya, bukan dengan suara. Yang sebelumnya yang bukan suara voice ya. Jadi Pak Dokter, yang perlu tahu juga, yang perlu tahu juga Israel tuh kerjanya apa? Apa yang dicabut nih dari kita nih? Nyawanya, rohnya, atau jiwanya? Iya, nanti panjang. Waktu di alam barzah bentuk kita apa nih?
Nah, gitu. Nah, itu Ya. panjang. Masih 2 semester lagi. 2 semester lagi. Berarti panjang ceritanya Iya. nih. Terus itu aborsi Iya. tadi berarti nggak boleh dong sama sekali. Karena dari awal udah hidup. Kalau di kedokteran sebelum 120 hari masih boleh. Boleh. Kan Karena belum itu kan ditiupkan belum. roh. Iya. Tapi kan rohnya beda nih sekarang. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih ya. Dokter Lola. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Mbak Lola. Pak. Iya, Siapa terima kasih ya. Mbak Kita Lola? tutup. Ketemu Auzubillahi lagi. minasyaitonir Makasih rajim. Kang Igi.